Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk pisangnya ini saya gunakan pisang talas ya teman-teman, atau juga bisa gunakan pisang raja. Kalau mau pakai pisang lain juga boleh, tapi kalau kita pakai pisang talas ini, nanti hasilnya akan jauh lebih enak karena rasanya manis. Nah, ini saya gunakan kurang lebih 600 gram atau 10 buah pisang talas ya. Selanjutnya langsung aja kita tuangin telur. Nah, di sini saya gunakan telur ayam sebanyak 1 butir, kita gunakan putih dan juga kuningnya. Kita kocok lepas, kemudian langsung aja kita tuangin di atas pisangnya. Selanjutnya ini akan kita hancurkan dulu ya pisangnya teman-teman. Nah, ini kita boleh gunakan garpu atau kita gunakan pengocok telur seperti ini. Dan ini nggak perlu kita blender karena nanti kita mau dapatin hasil tekstur yang masih ada pisangnya ya, jadi nggak benar-benar halus. Nah, jika udah seperti ini udah cukup. Selanjutnya di sini saya tambahkan gula merah. Nah, untuk gula merah ini kita gunakan kurang lebih sebanyak 200 gram. Kalau misalnya mau pakai gula pasir juga bisa ya, cuma nanti warnanya itu jadi nggak cantik. Kalau kita gunakan gula merah seperti ini nanti hasil adonannya tuh jadi lebih cantik. Nah, ini sama kita aduk-aduk. Ini sengaja gulanya tuh kita udah potong-potong, jadi nanti dia lebih mudah untuk kita satuin dengan pisang. Nah, jika udah seperti ini juga udah cukup. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan tepung ya teman-teman. Nah, untuk tepungnya di sini saya gunakan tepung ketan putih. Kita tambahkan pertama-tama 5 sendok makan munjung. Ini kurang lebih seberat 100 gram ya untuk tepung ketannya. Kita aduk-aduk dulu, nanti kita akan lihat teksturnya. Jadi kalau misal masih terlalu lembek kita bisa tambahin lagi untuk tepungnya. Nah, ini masih terlalu lembek, kemudian saya tambahin lagi tepungnya. Ini sama, kita tambahin lagi kurang lebih sebanyak 5 sendok ya atau 100 gram. Jadi untuk total tepung ketannya ini kita gunakan sebanyak 200 gram. Nah, ini kita satukan kembali. Nanti kita cek lagi kalau teksturnya udah pas, nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer, berarti udah cukup. Nah, selanjutnya ini kita gunakan aja sendok agar lebih mudah menyatukannya. Oke, ini udah cukup ya. Nah, yang terakhir di sini kita tambahkan kelapa parut. Nah, ini kelapa parutnya tuh banyaknya sama kayak tepung ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tepungnya kita gunakan 200 gram, maka kelapa parutnya juga 200 gram, gula merahnya juga 200 gram. Nanti hasil rasanya tuh bener-bener seimbang dan enak banget. Ini kita satuin, kita aduk-aduk aja. Nah, kalau misalnya kita mengganti gula merah dengan gula pasir atau gula putih, maka adonannya ini akan terlihat lebih putih ya teman-teman. Ketika dimasak nanti hasilnya jadi lebih pucat. Nah, jika udah seperti ini udah cukup, udah merata, kemudian kita kesampingkan, lalu kita ambil satu wadah, boleh pakai piring. Nah, untuk membungkusnya saya gunakan daun pisang. Nah, ini daun pisangnya ukurannya kecil ya teman-teman. Nah, boleh kita bentuk seperti ini atau kita balik. Nah, kita buat seperti bentuk segitiga ya. Nah, pastikan bagian bawahnya ini benar-benar tertutup, nggak ada bagian yang bolong. Jadi nanti adonannya tuh nggak keluar. Nah, jika udah bentuk corong seperti ini atau bentuk segitiga seperti ini, barulah kita langsung masukin aja adonannya. Nah, adonannya ini untuk satu daun pisang bisa gunakan sekitar 1 sendok makan ya. Nah, kita isi dulu setengah, kita padatkan di bagian bawahnya. Kemudian kita ambil lagi. Nah, ini kita tambahin lagi setengah. Nah, gak usah sampai full sampai ke atas ya, agar nanti dia nggak keluar ketika kita tutup. Nah, kemudian langsung bagian atasnya kita lipat seperti ini. Jadi membentuk segitiga seperti ini ya teman-teman. Bentuknya memang lebih kecil, jadi lucu banget. Nah, ini pastikan bagian bawah atau sudut-sudutnya tuh nggak ada adonan yang keluar. Nah, kita kencengin ya. Setelah kita kencengin, langsung kita kasih tusukan. Nah, ini bisa gunakan tusuk sate yang kita potong. Nah, ini atau tusuk gigi yang bersih ya sebagai pengikatnya, jadi nanti kulitnya ini atau bungkusnya ini nggak lepas. Nah, seperti ini ya, jadi bentuknya segitiga. Oke, ini kita simpan, kemudian kita selesaikan. Nah, ini yang terakhir agar lebih kelihatan cara mengisinya atau cara membuat bungkusannya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya di rumah. Ini sebenarnya cara membungkusnya tuh gampang banget, yang penting tahu step-stepnya atau tahu tahap-tahapannya. Nah, ini kita lipat sama. Ini kebetulan untuk tusukannya sudah habis, jadi kita cukupin untuk yang bentuk segitiganya segini ya teman-teman. Nah, untuk adonan yang sisanya kita akan bungkus dengan cara yang berbeda. Kita ambil lagi satu piring, kemudian kita gunakan daun pisang yang lebih besar nih, kurang lebih 3 kali dari daun pisang yang pertama ya, yang bentuk segitiga. Nah, ini lebih simple buat teman-teman yang pingin
lebih mudah bisa gunakan cara ini, cuma kekurangannya nanti dapatnya nggak banyak karena untuk yang bentuk seperti ini tuh isinya banyak banget teman-teman. Jadi nanti kalau kita bikin hasilnya tuh jadi nggak banyak bungkusannya. Nah ini kita tinggal lipat sisi kiri dan sisi kanannya. Ini kayak kita bikin bungkus lemut ya teman-teman, atau lepat. Nah caranya gampang banget, tinggal kita satuin sisi kiri sisi kanan, kemudian bagian atas dan bawahnya juga kita lipat seperti ini. Dan ini nggak perlu pakai tusukan apa-apa, cukup seperti ini aja. Nah cuman daunnya lebih banyak kita gunakan dan hasilnya jadi lebih sedikit nantinya hasil bungkusannya. Nah ini kita selesaikan semuanya ya. Oke, ini udah habis. Nah, dapatnya lumayan banyak ya teman-teman. Untuk yang segitiga ini bisa dapat sekitar 20-an bungkus. Kemudian untuk yang bentuk bantal atau persegi 4 dapatnya 3. Nah, ini langsung aja kita masak. Saya gunakan panci kukusan. Pastikan air di bawah itu banyak ya teman-teman. Kemudian langsung kita susun tadi. Nah, ini kita susun secara rata ya, atau kita susun secara menyebar agar nanti matangnya juga sempurna. Nah, untuk bagian segitiga kita simpan di bagian bawah. Boleh kita timpa-timpa. Nah, kemudian untuk yang segi empatnya kita simpan di bagian atas. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, ini akan kita rebus dulu untuk lemut pisangnya. Nah, gunakan api nggak usah terlalu besar ya, jadi gunakan api sedang agar nanti matangnya itu benar-benar merata. Kita kukus kurang lebih 20-30 menit. Nah ini setelah kurang lebih 20-30 menit kita kukus, warna daunnya udah berubah, kita cek dulu. Nah ini teksturnya udah padat, tadi kan masih agak lembut ya ketika sebelum dikukus. Nah kalau dia udah padat seperti ini, udah mulai agak mengeras, menandakan bagian dalamnya udah matang. Kita matikan api kompornya. Kemudian ini, untuk kue atau kudapan ini semakin dia dingin maka dia akan semakin padat ya teman-teman. Jadi teksturnya tuh enak kalau digigit atau jadiin teman untuk minum teh atau minum kopi. Nah ini kita masukin semuanya ke dalam piring sajian, kita susun aja. Nah ini aromanya harum banget ya teman-teman. Jadi untuk cemilan ini tuh semua bisa makan, mulai dari anak-anak, balita, dewasa hingga orang tua. Nah ini dia hasilnya setelah kita salin semuanya. Ini teksturnya masih agak sedikit lembut karena suhunya masih panas. Nanti dia semakin dingin dia akan semakin padat. Kita buka ya teman-teman. Ini aromanya Masya Allah harum sekali ya. Jadi aroma dari kelapa, kemudian pisang dan juga gula merahnya tuh keciuman. Nah ini langsung aja ya, ini udah bisa kita makan, udah nggak terlalu panas. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini tuh enak banget teman-teman, dijamin deh anak-anak di rumah, kemudian orang tua juga pasti suka karena ini tuh cemilan sehat, mudah dan juga nggak aneh-aneh karena bahannya tuh bener-bener alami. Buat kamu yang sudah menonton video ini terima kasih ya, jangan lupa cobain di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV. Assalamualaikum.